Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali lagi ada di rumah Tuhan. Satu anugerah, satu kemegahan buat kita. Dan sebab itu di tempat ini kita ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau mengalami Tuhan di tempat ini. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita buka hati kita izinkan Allah bekerja buat kita. Maka yakinlah ada berkat, ada sukacita yang kita akan bawa nanti pulang. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Amin. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Lagi dari awal kita nyanyikan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Amin. Kau yang berjanji setia. Pengharap selalu ada di dalam-Mu. Selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Teriakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang nyatakan dengan iman kita bahwa kita punya Tuhan yang besar berjanji. Amin. Kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, Amin, kemenangan dari. Lagi aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang besar, berjanji. Amin. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima kemenangan dari-Mu. Kemenangan dari-Mu. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Sambil musik menyanyikan lagu ini dengan lembut. Dialah yang berjanji setia buat kita. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keberadaan kita,
Haleluya. 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 Kita mau sembah Dia. Hanya Dia yang kita cari di tempat ini. Hanya Dia yang kita tinggikan di tempat ini. Hanya Dia yang kita nikmati di tempat ini. Kita mau memandang kepada Dia. Kita hanya mau menyenangkan hatinya saja. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami ingin menikmati Engkau di tempat ini. Kami ingin menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kami mau buka hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kita katakan Tuhan, kami siap memuji Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Kau yang berjanji setia. Pengharap selalu ada di dalam-Mu. selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan. meski dalam kesesakan. Seluruh hidup Dalam genggaman. dalam genggaman-Mu. Angkat tangan-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima Kemenangan sekarang dari-Mu. kemenangan Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bangga memiliki Engkau, Allah yang besar. Oleh sebab itu Tuhan, di tempat ini ketika kami memuji, memuliakan nama Tuhan, ketika kami mengagungkan Engkau,
membuka hati kami, memberikan pujian kepada Engkau. Kami percaya kami akan menerima kemenangan yang besar yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau saja yang memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Urapan Allah menyertai para pelayan Tuhan. Urapan Allah menyertai kami semua. Amin. Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Tuhan layakkan kami. Kami hanya ingin memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami hanya ingin memberikan pujian kami yang terbaik kepada Engkau. Bahkan kami hanya rindu mendengar suara-Mu lewat firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, karena begitu banyak yang Tuhan berikan kepada kami. Maka inilah kami di tempat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan, hidup kami, pujian kami menjadi kesenangan buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan tolong mereka supaya mereka tiba di tempat ini. Bersama-sama kami memuji Engkau. Kalau ada kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan kuasa apapun ada di tempat ini. Hanya kuasa Allah. Hanya roh Allah yang berkuasa di ruangan ini. Bahkan di hati kami. Bahkan di pikiran kami. Sukacita Allah menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Masih kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, amin, cara untuk menolong hidupku. Lagi dari awal. Engkau yang lebih tahu, amin, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lagu ini mengatakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janjinya, menjadikan kita lebih dari pemenang. Apakah itu menjadi satu keyakinan kita? Amin. Amin. Kita yakin. Oleh sebab itu mari kita nyanyikan lagu ini sambil kita bilang terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita nikmati pujian ini. Kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Kau Amen. Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan
Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau kita menyanyikan lagu Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Berikan pujian kita, berikan senyum kita yang terbaik buat Tuhan. Menyatakan Dia baik buat kita. Allah itu baik, sungguh baik sungguh bagiku. baik Amin. bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama Yesusku, luar biasa. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Angkat tanganmu, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, amin. Ajaiblah kuasa dalam nama Yesusku, luar biasa. Yesusku luar kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, amin. Ajaiblah kuasa dalam, teriakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, amin. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya, Ku berpasrah kepadanya, amin. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Amin, amin. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memandang Tuhan, amin. Ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku, amin. Bersamanya ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Sekali lagi, kiri kananku,
bersamaku. Haleluya, luar biasa. Kiri kanan kita ada Tuhan, sekeliling kita ada siapa? Ada Tuhan, ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Oleh sebab itu, bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Tetap berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Tidak Yesus ada yang sukar. tidak ada yang sukar. Amen. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala Lagi raja. bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara Amen. besar. Bersama Oh, Yesus tidak ada yang tidak sukar. ada yang sukar. Bersama Ada Yesus jalan keluar. ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita Lagi dari semua. awal, bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Amen. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala Yesus anak raja. domba. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Tabib yang Yesus ajaib. tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Dia adalah Raja. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan. Siapa namanya? Namanya Yesus. Amen. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dia Raja. Dia adalah Raja. Adalah Raja. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dia Raja. Saudara, dia adalah Raja, dia adalah Tuhan. Tapi saya lihat yang nyanyi masih ada yang cemberut ya. Ya, masih ada yang cemberut, masih bingung. Sebenarnya benar gak ya dia namanya Yesus? Nyanyikan dengan satu kemenangan. Saya lihat Ibu Gioklin, oh dia semangat. Dia Raja, dia semangat. Ya kita ulangi lagi. Dia adalah Raja, dia adalah Tuhan. Yakin namanya Yesus. Amin. Dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan. Teriakkan namanya. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dia Lagi, Raja. sekali lagi. Dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan. Siapa namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dia Raja. Haleluya. Silakan duduk. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita masih angkat lagi lagu ini. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah Lagi bersama semua. Yesus. Bersama Yesus
yang sukar. Amen. Bersama Yesus Oh, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Dan hanya Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan di dalam hidup kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, Waktumu selalu yang terbaik. waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, Engkau Allah yang Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Amin, amin. dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. sumber kedamaian. Oh, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau yang kami miliki ya Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Maka lewat lagu ini Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami. Tidak ada yang lain. Di saat kami kesesakan, di saat kami takut, di saat kami dalam keadaan lemah, Tuhan, Engkau Allah satu-satunya yang dapat memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian yang kami naikkan kepada Engkau sungguh memberikan kami satu sukacita. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada pertengahan ibadah ini kembali
Kami meminta Engkau Allah memimpin lewat firman Tuhan, lewat Bapak Gembala yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami. Berikan kami hati yang taat, hati yang mau melakukan firman-Mu, hati yang mau mendengarkan firman-Mu. Ada begitu banyak hal yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh katakan semua baik dari Engkau. Kau tidak pernah memberikan kami kekurangan. Kau memberikan kami kecukupan secara jasmani. Bahkan lebih dari itu Tuhan, inilah doa kami. Biarlah berkat rohani lewat firman Tuhan itu terus yang akan mengisi hati kami, mengisi roh kami Tuhan, agar semakin hari hidup kami menjadi kesukaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menghormati firman Tuhan. Kami menghormati Engkau di dalam membentangkan firman-Mu. Berikan kami tanah hati yang subur. Sucikan dan kuduskan kami, Tuhan layakkan kami. Roh Allah tetap ada di tempat ini. Hadirat Allah tetap menguasai ruangan ini. Ibadah kami yang sangat sederhana, tapi kami percaya kehadiran Engkau itulah yang menjadi terutama buat kami. Maka ketika kami pulang dan kami menerima firman Tuhan, maka sungguh Engkau saja yang kami bawa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau minggu lalu kita sudah melihat pengalaman-pengalaman yang menakjubkan ya, dari Tuhan. Ketika orang Israel sudah menempuh perjalanan pada bagian kedua, ya saya sebut dengan kata itu supaya saudara bisa mengingat, ya. Tujuannya supaya saudara mengingat bahwa perjalanan bagian pertama atau perjalanan episode pertama itu dihitung mulai dari Mesir sampai ke Sinai, yang kalau dihitung bisa berkisar 60 hari, tapi juga bisa kurang dari 60 hari. Tapi yang jelas tidak sebulan, ya. Antara sebulan sampai 60 hari. Itu kita sebut dengan episode pertama dari perjalanan orang Israel. Kenapa saya sebut episode pertama? Sebab setelah orang Israel tinggal di Sinai, mereka cukup lama tinggal di Sinai ini, ya. Mereka tidak bergerak, mereka tidak berjalan, mereka hanya berkemah. Mereka hanya membangun tabernakel, mereka belajar tentang menerapkan korban-korban, dan mereka ada di Sinai itu 11 bulan 20 hari, ya, hampir setahun. Ya, setahun kurang seminggu lah kalau kita hitung, ya. Sebutlah 51 minggu lebih. Jadi karena mereka cukup lama tinggal di Sinai, maka perjalanan pertama mereka itu keluar dari Mesir sampai ke Sinai, kita bisa sebut sebagai episode pertama perjalanan mereka. Nah, ketika mereka sudah menyelesaikan masa sekolah mereka di Sinai, itu sebabnya saya sering sebut bahwa orang Israel ini dikehendaki Tuhan untuk tinggal di Sinai sampai hampir setahun itu. Saya sebut dengan istilah orang Israel disekolahkan oleh Tuhan di sana. Mengapa disekolahkan? Karena sudah 4 abad mereka lupa cara berdoa, mereka lupa cara beribadah, mereka lupa cara bersekutu. Ya. 4 abad loh saudara. Ya. Dan itu berarti paling tidak dalam 4 abad itu sudah setara dengan 10 generasi berjalan. Sudah cukup lama itu. Cukup lama sebenarnya.
Karena kalau satu generasi lahir 40 tahun, setiap 40 tahun, berarti 4 abad itu 10 generasi. Bayangin dari anak ke cucu, anaknya cucu, lalu cucunya cucu, anak dari cucunya cucu, nah gitu, saudara hitunglah itu. 10 generasi, tidak mengenal Tuhan. Lupa cara beribadah seperti apa. Maka Allah perlu sekolahkan mereka. Dan kita sudah melihat itu di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Imamat. Apa saja yang harus mereka buat sampai dengan hal yang paling rinci. Satu hal, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin baru disadari. Ya. Pada waktu kita belajar dari kitab Keluaran, dari kitab Imamat, mungkin kita hanya terima, tanpa kita merenungkannya. Tapi sekarang setelah kita lihat kelakuan dari orang Israel setelah keluar dari Sinai, setelah keluar dari sekolahan Sinai, kelakuan mereka minggu lalu kita bahas, boleh dikatakan tidak ada bedanya dengan kelakuan mereka ketika mereka masih di Mesir. Ya, mereka bersungut-sungut, sama dengan cerita 14 bulan yang lalu. Sebelum mereka keluar dari Mesir, atau pada hari-hari pertama mereka keluar dari Mesir, mereka juga mempersoalkan makanan, bersungut-sungut. Sudah disekolahkan pun, sudah dibuat intim dengan Tuhan pun, kelakuan masih sama. Bapak Ibu Saudara, nangkap dengan kata-kata saya ini. Ini sudah disekolahkan oleh Tuhan. Bahkan bersekolah sendiri dengan Tuhan. 51 minggu, saudara, di Sinai. Melihat Tuhan. Entah saya tidak tahu berapa hari sekali mereka bisa melihat Tuhan di Sinai itu. Mereka terima firman Tuhan melalui Musa. Hampir tiap hari lah saya katakan. Mereka terima firman Tuhan lewat Musa. Dalam 51 minggu itu. Tapi begitu keluar dari Sinai, kelakuannya masih sama. Jadi kadang memikirkan hal mengikut Tuhan, memikirkan tentang hal untuk menjadi orang yang betul-betul benar, perjuangan kita itu masih lebih panjang daripada masa kita belajar tentang Tuhan, belajar memahami kehendak Tuhan. Jauh lebih panjang lagi. Sekarang sudah lewatlah itu. Karena itu sudah terjadi pada perjalanan dari Sinai ke Tabera, dari Tabera ke Kibrot Ta'awa. Kan begitu ya. Itu yang kita lihat minggu lalu toh. Orang Israel sudah berjalan sampai melewati 2 titik perhentian, yaitu Tabera dan Kibrot Ta'awa. Dan masing-masing punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan makin heran kita ketika pengalaman tidak menyenangkan ini didapat setelah mereka bersekolah langsung dengan Tuhan. Gitu. Jadi itu menjadi satu pelajaran buat kita, Bapak Ibu Saudara. Dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, mungkin tidak serta-merta langsung membersihkan kelakuan kita. Karena kelakuan kita ini kan disetir oleh pikiran kita. Firman Allah itu punya kekuatan untuk mengubah, betul. Nanti saudara akan lihat pembahasannya. Firman Tuhan punya kekuatan untuk mengubah. Tapi kalau orang itu yang diberikan firman tidak mau berubah, ya tidak akan terjadi perubahan. Karena firman tidak pernah memaksakan orang untuk berubah. Catat baik-baik ini. Ingat baik-baik. Allah tidak pernah memaksakan seseorang untuk berubah. Firman Allah tidak pernah mengintimidasi orang untuk harus berubah. Berubah lo ya, awas kalau gak berubah. Gak ada itu. Tapi firman Tuhan
hanya memberikan kita satu perenungan. Kalau tidak mau berubah, ada resikonya. Kalau mau berubah, ada hadiahnya. Cuman itu aja. Tapi orang percaya harus memilih. Setelah tahu yang benar, apakah dia ingin mengikuti yang benar? Dia ingin memakai kebenaran itu sebagai kehidupan barunya? Itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Lagi-lagi bukan karena, oh Tuhan suruh saya jadi orang benar, Tuhan paksa-paksa saya jadi orang benar. Makanya karena Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya, suara dari gereja pun tidak pernah memaksakan kehendaknya. Suara dari mimbar pun tidak pernah memaksakan kehendaknya. Mau berubah bagus, tidak berubah, ya terserah. Kan begitu. Jadi ini menjadi perenungan buat kita semua. Bagaimana saya harus bersikap di hadapan Tuhan ketika sudah banyak firman Tuhan saya terima. Berapa banyak kita harus bersekolah dengan Tuhan? Saya katakan mungkin jauh lebih lama dari orang Israel di Sinai. Orang Israel di Sinai butuh 51 minggu untuk bersekolah langsung dengan Tuhan. Itu pun kalau mau dibuat perbandingannya dengan nilai rapot misalkan. Ya. Kalau sekarang kan seperti anak-anak sekolah pasti dapat nilai rapot. Seandainya saudara sekolahnya orang Israel di Sinai itu kita bikinin rapot seandainya. Maka sebenarnya orang Israel ini tidak lulus. Tidak naik kelas. Kenapa? Karena tadi saya bilang kelakuannya masih sama dengan ketika mereka masih di Mesir. Tapi apa Tuhan putus asa? Apa Tuhan bilang begini, ya kelakuanmu sama, ya udahlah firman Tuhan tidak akan saya berikan lagi, percuma juga. Enggak begitu. Pekerjaan Allah adalah memberitakan firman. Pekerjaan Allah adalah membumikan firman. Pekerjaan Allah adalah menyuarakan firman. Hal firman mau didengar oleh orang lain, oleh manusia, Allah tinggal tunggu. Hal firman Tuhan itu kemudian mau diaminkan, lalu lanjut mau dihidupi. Allah hanya tinggal menghitung. Siapa yang mau melakukan firman karena cintanya, siapa yang ingin menerapkan firman karena kesungguhannya, Allah hitung itu, saudara. Tapi yang tidak melakukannya, ya Allah juga hitung. Lalu untuk apa? Tadi sudah saya katakan, selalu ada resikonya. Ya, ada buahnya lah. Siapa yang mau hidup dengan firman, pasti dia akan mendapatkan anugerah. Tapi yang tidak mau hidup dengan firman, hanya sukanya mendengar, tapi tidak suka melakukannya. Catat baik-baik nih, ada orang yang suka mendengar firman. Suka betul dia. Saking sukanya satu hari dia bisa buka YouTube mungkin. Dari ibadah puluhan gereja. Kenapa? Suka dengar. Cuman suka doang tidak masuk sorga loh saudara. Setuju? Yang benar nih. Jangan karena ikut-ikut saya ngomong di mimbar saudara ketakutan, ya setuju aja deh. Orang yang suka doang, itu belum jaminan masuk sorga. Ingat gak saya pernah kasih ayat kepada saudara ketika kita ibadah Natal. Tanggal 25 itu. Orang benar pun hampir tidak selamat. Orang benar loh itu. Kan saya bilang benar dan saleh harus, ya kan? Tapi punya damai juga perlu, kan itu. Nah satu ini aja, yang benar ini aja masih bisa gak masuk sorga. Apalagi jadi orang yang cuman suka dengar firman. Sudah dengar dibanding-bandingin. Oh yang pendeta itu ngomongnya gini loh. Enakan pendeta ini. Gak apa-apa sih.
Cuman paling poinnya untuk pendetanya. Gitu. Poinnya untuk pendetanya. Kenapa? Oh, banyak fansnya. Gitu. Tapi buat dirinya sendiri, buat yang mendengar khotbah, ya dia cuma dapat kepuasan aja. Tapi tidak masuk surga. Makanya hati-hati. Karena pengalaman ini orang Israel sudah ngerasain duluan. Dan mengapa kita perlu belajar? Mengapa mimbar ini menyuarakan sejarah dari bangsa ini? Kelakuan dari bangsa ini. Supaya kita yang mendengar belajar. Oh, ada orang yang pernah mengalaminya. Apa itu? Yang cuman mau dengar firman Tuhan 51 minggu setiap khotbah Musa didengar. Tapi ternyata buah dari mendengar adalah kelakuan tidak berubah. Betul apa betul? Buktinya apa? Nah, buktinya keluar dari Sinai, kelakuan masih sama. Masih ada juga persungutan, masih ada juga hitung-hitungan dengan Tuhan. Sekarang, setelah orang Israel berjalan lagi ke tempat yang lain, satu tempat yang kemudian dikenal dengan nama Hazerot. Ada lagi satu peristiwa yang makin membuat rapotnya orang Israel ini buruk sekali. Tapi dengan begitu kita belajar, saudara. Memang mendengar itu ternyata tidak cukup. Mengangguk-angguk, mengamenkan firman itu tidak cukup. Walaupun saya senang kalau setiap khotbah ada di antara saudara mengangguk-angguk, saya senang. Tapi kalau kelakuan berubah, yang senang jadi senep, saudara. Tahu ya? Jadi saya khotbah, saya senang, puji Tuhan saya senang. Tapi minggu depan kalau kelakuan gak berubah, senangnya langsung hilang. Kenapa? Mendengar tidak menjamin masuk surga, sebab orang benar bisa tidak selamat. Jadi saya ngomong ini bukan ngarang ya. Saya ngomong ini bukan saya pintar merangkai kalimat ya. Saya ngomong ini karena ada dukungan ayatnya. Saya gak berani ngomong kalau tidak ada dukungan ayat loh, saudara. Jadi kepada siapapun ucapan saya ini selalu mengandung dukungan ayat. Karena saya belajar dari ketika masih jadi pengerja lah begitu ya, atau sebelum jadi pengerja. Saya belajar untuk selalu memperkatakan itu dengan kebenaran supaya orang tidak bisa memukul balik engkau. Kalau sekali kita bohong, nanti orang akan pukul balik kita. Buktinya kamu dulu bilang begini, kita udah gak bisa membela. Langsung di situ kelihatan jelek sekali hidup kita. Makanya jadi orang jangan suka berdusta. Jadi orang pegang kebenaran, walaupun belum tentu kita sudah ngomong kebenaran, orang percaya sama kita, biarin aja. Yang penting satu saat ada kesaksian di mana kebenaran itu pasti akan menang. Betul tidak? Jangankan bilang di gereja, jangankan bilang dalam persekutuan orang-orang percaya. Saudara lihat film aja, yang namanya lakon pasti menang. Pernah lihat lakon kalah di film? Nggak ada. Kelihatannya aja awal-awalnya kalah. Ujung-ujungnya menang juga, walaupun babak belur. Nggak apa-apa, yang penting menang. Gitu. Mana aja film, coba saudara lihat, tonton deh film. Yang jadi lakonnya pasti akan menang ujung-ujungnya, walaupun di pertengahan babak belur dibikin orang. Tapi itu menandakan kebenaran pasti akan menang. Sekarang orang Israel kasih contoh sama kita. Memang bukan contoh baik sih. Tapi contoh ini harus menjadi pelajaran buat kita. Coba kita lihat sekarang Bilangan pasal yang ke-12. Bilangan pasal yang ke-12. Dalam Bilangan pasal 12 ada satu cerita yang sangat tidak menyenangkan di sini. Tapi cerita ini, saudara, sekali lagi saya tegaskan, memberikan kita satu perenungan, satu pelajaran. Ya. Bahwa hidup harus hati-hati, hidup harus betul-betul melakukan kehendak Tuhan saja, dan tidak boleh kita memaksakan diri kita. Ayat 1 sampai ayat 3 dulu saya baca. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya.
Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saya agak heran dengan catatan ini. Musa disebut orang yang lembut hatinya, sementara dia pernah merasakan kerasnya kehidupan dalam 80 tahun pertama hidupnya. Keras sekali hidupnya. 80 tahun pertama dalam hidupnya. Maka saudara mikir kira-kira umur Musa berapa sampai dia mati? 120 tahun kata Alkitab. Dari 120 tahun itu, 80 tahun pertama hidupnya sudah keras sekali. Sangat keras, sulit. 40 tahun pertama memang kelihatannya dia dapat hidup yang menyenangkan di istana. Tetapi di istana pun di dalam beberapa prasasti-prasasti memang tidak ada di dalam Alkitab kita, saudara. Karena kalau Alkitab kita muatin semua itu catatannya, wah saudara bisa megang Alkitab kita ini udah bisa kayak numpukin apa itu namanya itu, dus bakmi sampai 7 tumpukan. Ya kalau saudara beli Indomie atau beli Aqua 3 dus, 4 dus saudara bawa, kayak gitu tuh Alkitabnya kalau ditulis semua. Tapi dalam beberapa prasasti yang ada di dalam di dalam perpustakaan di khususnya seperti di Alexandria, ya, dan beberapa banyak lah, karena itu sejarah-sejarah yang memang ditulis apa adanya. Itu dikatakan bahwa Musa itu di istana pada akhirnya mendapat kepercayaan hanya sebagai penasehat putra mahkota. Posisi yang cukup menyenangkan, tetapi sebenarnya tidak strategis. Kenapa tidak strategis? Tidak punya kekuasaan juga, gitu. Bahkan ini sangat syarat dengan kesalahan, artinya kalau dia benar dia dipuja-puja, tapi kalau dia salah ya pasti sudah kepada dialah kesalahan itu ditujukan. Karena hanya sebagai penasehat sang putra mahkotanya. Kelihatan menyenangkan, tetapi tetap hidupnya keras. Dia yang mesti duluan untuk pergi ke satu tempat jikalau kerajaan Mesir ingin berperang, saudara ya. Resikonya apa? Resikonya bisa dibunuh dia oleh bangsa-bangsa yang dia datangi. Dan itu biasa di dalam beberapa catatan-catatan kuno tentang bangsa-bangsa, tentang peradaban, tentang peperangan, itu begitu. Biasanya bangsa yang akan berperang dengan bangsa lain akan mengutus orangnya dulu. Raja kami mau kamu tunduk sama raja kami. Cuman bayar upeti saja, maka kamu akan dilindungi, kamu akan dapatkan nanti hak-hakmu, yang penting kamu bayar upeti. Tapi kalau kamu tidak mau, maka raja kami akan memerangi kamu. Itu supaya saudara tahu rumus yang umum dari zaman dulu mengenai peperangan-peperangan. Saudara tahu Musa yang punya kerjaan kayak gitu. Di dalam Alkitab tidak dicatat memang. Tapi di dalam sejarah-sejarah hal itu sudah banyak tertulis. Saudara tahu resikonya apa? Kalau sebagai utusan ini datang ke satu bangsa yang mau diserang, maka kalau bangsa ini gak suka, ini utusan ini bisa dipenggal kepalanya. Tapi Tuhan menyertai Musa begitu rupa. Walaupun hidupnya sangat keras, 40 tahun dia di Mesir, hidupnya selesai dengan aman. Tuhan izinkan, Tuhan bawa 40 tahun kedua, dia hidup kemudian di tanah tandus, tanah berbatu-batu. Daerah yang berada di lembah dari Sinai itu sendiri. Jadi Musa sudah pernah pergi ke Sinai duluan sebelum bangsa ini nyampe Sinai, saudaranya. Paling tidak di kaki gunung Sinai. Disitulah Musa hidup, di tanah yang berbatu, tanah yang tandus. Tuhan kemudian pelihara Musa.
sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang yang lembut hatinya karena dia belajar menggembala domba di sana. Dari seorang yang tadinya pegang pedang, berganti saudara. Pedang udah gak dipakai lagi di Midian itu. Di tempat di mana dia diasingkan. Di situ yang harus dia pegang hanya tongkat gembala. Tongkat gembala itu fungsinya banyak saudara, dan tongkat gembala itu panjang, tingginya hampir sama dengan tinggi badannya. Itu tongkat gembala supaya saudara tahu. Itu fungsinya banyak sekali. Bisa untuk menghalau binatang buas, gitu, supaya ada jarak. Kalau tongkat gembala cuman pendek kayak kantong kolektor saudara ya, kita mau nusuk beruang udah nyakar kita, gitu. Paham kan? Jadi tongkat gembala ini mesti panjang, makanya saya bilang tingginya itu hampir sama dengan tinggi badan kita supaya ada jarak. Kalau pedang pendek, kita tusuk beruang udah keburu nyakar kita juga. Ya supaya saudara tahu nih, keras sekali hidup Musa itu. Tapi Tuhan bentuk sehingga dia menjadi orang yang lemah lembut. Katanya kan begitu ya. Ayat yang ayat yang ketiga, adapun Musa seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Menjadi orang yang lembut hatinya ini yang susah. Lembut hati itu tidak sama dengan muka belagak manis. Enggak sama. Tidak sama dengan orang yang ngomongnya manis, enggak sama. Lembut hati itu orang yang justru ngomongnya tegas, tapi kupingnya yang tahan panas. Tahu kuping tahan panas? Diomongin orang, amin. Diomongin, dijelek-jelekin orang, puji Tuhan. Itu tuh. Ada nggak yang bisa begitu di sini ya? Kalau belum berarti sekolah saudara lebih lama nih. Orang Israel sekolah 51 minggu aja nggak lulus, saudara. Itu orang lemah lembut. Bukan bicaranya yang manis, bicaranya tegas, tapi kupingnya yang tahan panas. Hatinya juga harus tahan panas. Tapi belajarlah saudara. Nah sekarang Musa betul-betul diuji. Sebagai seorang yang lembut hati ini, kupingnya tahan panas enggak kira-kira? Ayo kita lihat ayat 4. Mari kita sekarang ke ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukankah demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku? Jadi kalau saya katakan cocok mengapa Tuhan menyebut Musa ini orang yang lembut hatinya. Karena ketika Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa, Musa gak marah, Musa gak protes. Walaupun notabene mereka kedua ini adalah kakaknya Musa. Miriam adalah kakak pertamanya. Karena ini anak pertama memang Miriam. Harun adalah abangnya. Beda Harun dengan Musa 3 tahun. Kita gak pernah tahu beda Miriam dengan Musa berapa tahun. Tapi yang jelas ketika Musa lahir, Miriam sudah bisa mengasuh Musa. Berarti Miriam sudah jauh lebih dewasa lagi. Ketika Musa lahir, Harun sudah umur 3 tahun yang jelas. Ya, karena itu ada di kitab Keluaran kan ditulis. Beda mereka 3 tahun. Tapi Miriam kita nggak tahu berapa tahun, yang jelas pasti akan lebih tua dari Harun. Kalau Harun sudah umur 3 tahun ketika Musa lahir, berarti Miriam mungkin bisa berusia 5 atau 6 tahun. Tapi yang jelas Alkitab berkata sudah bisa mengurus Musa seperti seorang ibu mengurusi anaknya. Jadi mungkin udah lebih dewasa lagi.
Musa berhadapan dengan dua kakaknya ini. Ya tentu nggak bisa bicara banyak. Mau melawan mungkin takut, saudara. Tapi memang bukan karena takutnya itu saja. Karena dia menghormati saja. Menghormati orang-orang lain. Dia belajar, dia tidak kemudian pasang badan. Saya ini nabi loh. Saya ini yang melihat Tuhan loh. Saya yang ngomong loh sama Tuhan. Dia nggak bilang begitu. Dia tunggu Tuhan sendiri yang ngomong begitu dengan kedua kakaknya. Dan itu dibuktikan kan di ayat 5. Saya baca lagi ayat 5. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Jadi Tuhan langsung panggil dua orang ini. Untuk langsung berhadapan dengan Tuhan. Lalu ayat 6. Berfirmanlah ia. Dengar firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat 7 berkata, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Tuhan kasih tahu sama Miriam dan Harun, kau gak boleh mengata-ngatai Musa. Aku yang tetapkan dia nabi. Aku yang bicara sama dia. Aku ini teman bicaranya. Berkata-kata. Dalam penglihatan. Bahkan dalam mimpi. Walau Musa punya hak untuk melakukan hal itu juga. Tapi Musa tidak mengambil kesempatan. Musa gak langsung nantangin dua kakaknya. Gue walaupun adik tapi nabi, hormat dong. Cuman saya yang bisa bicara sama Tuhan, lu kagak. Gak ada. Musa tunggu waktu, saudara. Sampai Allah sendiri yang ngomong sama dua orang ini. Berani kau ngata-ngatain Musa. Itu nabi. Cuman sama dia saya bicara. Cuman sama dia saya kasih penglihatan. Cuma sama dia saya kasih mimpi. Bapak ibu saudara, belajar untuk menghargai orang-orang yang memang Allah pilih dengan satu pelayanan yang khusus. Kalau kita merasa diri kita lebih hebat, ya tidak apa-apa, tapi nggak perlu diungkapkan. Sekali kita mengungkapkannya, maka kalau orang itu, orang yang dikata-katai sabar, maka Tuhan yang akan bertindak langsung untuk membela orang yang sabar ini. Seperti halnya Musa. Memang butuh waktu sih. Tapi itu menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa ketaatan itu jauh lebih penting untuk membuktikan bahwa kita ini orang-orang benar. Orang yang lembut hatinya. Begitu kita baca ayat selanjutnya, mungkin kita perlu baca ya, ayat 8. Saudara lihat, ini Tuhan masih sambung loh. Keterangan tentang siapa Musa bagi Tuhan. Ayat 8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Mentang-mentang dia adik kamu. Tuhan marah ini sekarang sama Miriam dan sama Harun. Tapi bagi Musa, dia tidak akan punya beban apapun. Kenapa? Karena bukan dialah yang memproklamirkan hal itu. Sebab cenderung kalau manusia memproklamirkan hal itu, sombong dia jadinya. Nabi juga manusia. Betul, saudara. Pendeta juga manusia. Gembala jemaat juga manusia. Dia juga bisa sombong. Kalau terlampau besar kepala dia dengan keistimewaan yang Tuhan beri. Saya wakil Tuhan loh, jangan macam-macam kamu. Emang jemaat gak tahu apa? Kalau hamba Tuhan itu wakil Tuhan. Saudara tahu gak hamba Tuhan itu wakil Tuhan? Kalau gak tahu saya sekolahin lagi. Ya kan cuma gitu, apa caranya, gak apa-apa.
Lebih bagus kita sekolah terus sampai Tuhan datang. Gitu. Tanpa diumumkan, tanpa Musa gembar-gembor bilang, saya ini bicara lo dengan Tuhan. Miriam dan Harun tahu. Karena ada ayat-ayat, kalau saudara baca kembali dalam kitab Keluaran, dalam kitab Imamat, kita sudah belajar itu. Mereka tahu bahwa berulang kali ditegaskan dalam firman, maka Musa telah berbicara dengan Tuhan. Maka Tuhan telah berfirman kepada Musa. Itu sudah berulang kali dicatat di dalam kitab Imamat. Dan Miriam, Harun tahu. Maka Musa gak perlu dong kemudian seperti menegaskan, gue adik sih memang, tapi saya ini orang khususnya Tuhan. Gak perlu. Karena Musa seorang lembut hati, dia tidak ingin jatuh di dalam kesombongannya. Maka orang yang lembut hati dia hanya bisa bersabar walaupun dia harus tahan kupingnya panas. Dan kesabarannya ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan ayat yang ke-7. Orang sabar itu apa? Seorang yang setia di dalam segenap rumahku. Sabar itu namanya. Orang yang setia di dalam segenap rumahku. Tahu artinya saudara apa? Orang yang setia di dalam segenap rumahku. Artinya gak mau keluar rumah, tetap ada di rumah itu. Maksudnya punya perhatian dengan rumah itu, dibersihkan. Apa yang kurang lengkap dilengkapi. Karena rumah itu kan juga mencerminkan hidup kita sendiri. Kotor dibersihin. Ayo yang punya rumah. Kira-kira begitu gak saudara? Saudara rela gak kalau ada orang datang bikin kotor? Ya, kotorin ya dari depan sampai belakang, gak apa-apa kok, silakin kotorin aja. Ada yang bilang gitu. Ya, gak rela juga kan saudara. Tetap dibersihin, ada yang bocor dibenerin. Dan Musa disebut orang yang setia dalam segenap rumah Tuhan. Karena yang menjaga kemah pertemuan cuman Musa. Yang ngontrol, yang mengingatkan imam-imam Musa. Memang bukan Musa yang mengatur lampu-lampu, itu imam. Kan kita sudah belajar di kitab Imamat ini. Tapi Musa yang kontrol mereka. Kalau imamnya sakit, Musa yang kemudian nanti akan menggantikannya atau mencari orang lain. Musa yang akan mengatur semuanya. Walaupun Musa tidak turun tangan langsung, tapi dia perhatikan apa yang perlu, apa yang masih kurang, apa yang harus dilengkapi di dalam rumah Tuhan. Walaupun sambil dipanas-panasi kupingnya, sambil dipanas-panasin hatinya. Saudara kalau mau jadi orang yang lembut itu seperti itu. Marah, kesel, iya. Tapi ya gak apa-apa. Itu namanya seorang yang ingin belajar menjadi seperti Yesus. Memang saudara pikir Yesus itu tiap hari gak dibikin marah? Oh hampir banyak saudara, Yesus dibikin marah hampir tiap hari saya rasa. Kalau saudara belajar baca Injil Matius, Markus, Lukas secara teliti, hampir tiap hari Yesus pasti dibuat marah. Paling tidak sama murid-muridnya sendiri. Heran kan saudara mungkin, oh kok murid-muridnya bikin Yesus marah? Iya, yang paling sering bikin Yesus marah murid-murid dibanding dengan orang luar. Cuman Yesus ikut marah juga enggak? Pernah Yesus pecat murid-murid, karena kamu bikin susah saya pecat ya. Saya ganti aja kamu. Buat Yesus itu gampang. Tapi kadang saya mikir, kenapa Yesus gak bikin aja gitu ya? 12 murid kok dipertahankan? Ada satu murid yang menyerahkan Yesus tetap dipertahankan. Yesus tahu gitu loh. Harusnya dari awal dong. Ini bakal nyusahin saya pecat dari dulu aja deh. Dari awal, saya ganti misalkan. Jangan Judas, misalkan namanya siapa? Ya namanya Judas misalkan gitu. Cuma nama doang gitu. Tapi siapa tahu nama Judas ini orangnya baik. Daripada Judas, namanya baik, orangnya brutal. Kan Tuhan lebih tahu. Bisa gak Tuhan bikin begitu? Yesus bikin begitu. Saya kadang mikir, kok Yesus biarin aja? Dibikin marah sama murid-muridnya. Dia diem aja dan gak pernah Yesus mengganti orang, mecat-mecatin orang.
Yang ada malah beberapa kali murid-muridnya ada yang malah mau mengundurkan dirinya. Lucu kan ya? Tapi begitulah namanya lembut, sabar aja. Tapi memang ikut Tuhan itu prosesnya panjang saudara ya. Maka dari sini kita belajar bahwa menjadi anak Tuhan, mematangkan diri sebagai anak Tuhan itu enggak bisa kita bilang setahun selesai, setelah kita dengar banyak firman Tuhan selesai, belum tentu. Musa 80 tahun pun masih harus diajar. Tetapi yang saya ingin saudara pahami dari cerita ini, bahwa biarkan Tuhan yang akan mengambil peradilannya sendiri atas orang-orang yang telah berlaku tidak benar terhadap orang-orang benar. Bukan kita saudara yang melakukannya. Siapa tahu dengan begitu kita yang sudah merasa benar pun mengoreksi diri. Jangan-jangan masih ada yang gak benar di saya ini. Daripada kita umumkan diri kita sok benar gitu. Saya ini wakil Tuhan misalkan. Tahu-tahu ada yang gak benar, betul-betul gak benar. Kan malu kita. Lebih baik biarkan waktu Tuhan saja yang akan menyatakannya, sambil kita juga periksa ada gak sih yang gak benar di dalam diri kita. Sehingga kita masih punya waktu untuk mengubah hidup kita. Dan betul-betul terujilah kalau kita mau menjadi seorang yang lembut hati. Dan seorang yang dipercayakan karunia khusus oleh Tuhan. Allah itu tidak pernah salah pilih orang, saudaranya. Walaupun karakter orang itu ada yang nyeleneh di dalam Alkitab, betul. Fokus kepada nabi. Di dalam Alkitab saudara akan kenal ada 15 nabi yang meninggalkan tulisannya. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Yunus, Mika, Obadja, Nahum, Habakuk, Hagai, Sakaria, Maleaki. 15 nabi yang meninggalkan catatan. Ada 7 nabi yang tidak punya catatan. Elia, Elisa, Nathan, ya lalu ya 4 nabi yang lain saya lupa. Ya. Karena gak punya catatannya jadi saya gak ngapalin namanya. Kalau yang punya catatannya diingat terus. 15 nabi ini saudara tahu, gak semuanya itu datang langsung dari orang yang memang siap. Ada yang malu-malu, ada yang juga masih emosian, ada itu saudara. Ada yang masih di dalam masih di dalam keadaan masih bermasalah lah saya katakan begitu. Allah pilih nabi. Allah nggak akan tunggu sampai seseorang betul-betul siap secara moral, siap. Pertanyaannya, kalau sampai Tuhan syaratkan seperti itu, coba jawab sekarang. Tuhan akan dapat enggak kira-kira orang yang betul-betul cocok betul jadi nabi? Orang gak pernah ngata-ngatain orang lain, harus jujur, gak pernah bikin dosa. Dapat enggak dia? Gak akan dapat. Yesus kalau mau buat standar siapa yang jadi muridnya harus betul-betul 100% kayak Yesus. Dapat enggak? Gak akan dapat. Kan manusia sudah berdosa semua. Jadi kalau Yesus pilih 12 muridnya, Tuhan pilih nabi-nabinya, itu kasih karunia. Karena ada yang sebenarnya gak pantas mungkin. Gak pantas nih sebenarnya jadi nabi. Kok jadi nabi? Gue lebih pinter gitu loh. Kalau perlu bahkan lahir dari kandungan ibu nabi misalkan begitu. Mungkin begitu kan. Tapi ini kan pilihan Tuhan, saudara. Dan ketika Tuhan percayakan itu, maka berlangsunglah kemudian apa yang disebut dengan penyesuaian atas kehendak Tuhan. Ini orang yang dipilih jadi murid, dipilih jadi nabi, bisa gak dibentuk, itu juga diawasi. Gak serta-merta jadi nabi langsung kudus dia. Emang Thanos, kayak film apa itu?
Film di Avengers gitu. Dari orang yang cuman menang gede doang, tiba-tiba karena punya 6 cincin, jadi orang yang gak terkalahkan. Emang begitu? Gak ada di dalam Alkitab, saudara. Kalau itu terjadi, harusnya orang seperti Yudas Iskariot begitu jadi murid Yesus, harusnya langsung bertobat dia. Tapi nyatanya tidak kan? Karena Yesus gak akan pernah menemukan orang-orang yang suci banget 100% kecuali di sorga. Betul? Jadi kita yang duduk di sini masih berdosa juga nih. Jadi saya sekarang sedang berkhotbah kepada orang-orang berdosa. Kok gak amin sih? Kayaknya gimana gitu. Karena yang sedang bicara pun juga orang berdosa. Yang sedang berkhotbah juga orang berdosa. Tapi hanya kelayakan Tuhanlah, saudara, yang menentukan itu. Dan kalau Tuhan sudah berikan kita kepercayaan, jalankan walau orang lain mau ngata-ngatai, biarin aja. Walaupun orang lain gak terima, biarin aja. Dan kita gak usah bela diri kita sendiri, nanti jadi salah. Diam aja. Nanti ada waktunya Tuhan yang panggil orang-orang ngatain ini. Kau ngomong apa? Gak cuman itu loh saudara. Saya kasih ya lagi ayat kemudian. Ayat yang masih ke Bilangan pasal yang ke-12. Selesai Tuhan bilang begitu. Ayat 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Tuh. Allah hukum saudara orang-orang yang berani mengata-ngatai orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Seburuk apapun orang itu, selemah apapun dia, memang tidak ada orang yang sempurna. Tapi kalau orang sudah ditunjuk untuk menjadi seorang pelayan, seorang nabi, seorang pemimpin rohani, maka hormati orang itu. Sebelum Tuhan nanti yang akan bikin perhitungan, lebih berat urusannya, saudara. Baru setelah itu nanti Harun datang kepada Musa ayat yang ke-11. Coba lihat. Lalu kata Harun kepada Musa, tuanku. Sekarang baru abang datang kepada adiknya dengan kata tuanku. Ya, udah datang dengan kerendahan hati. Ini abang loh saudara. 3 tahun lebih tua, ngomong sama Musa, tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam. Makanya saya bilang orang berbuat dosa itu bodoh memang. Setuju? Jangan bikin dosa karena dosa itu adalah kebodohan. Kalau bikin kesalahan itu berarti kebodohan. Mengata-ngatai kebodohan. Karena kan Harun yang bilang gitu. Sekarang ngomong ke adiknya 3 tahun lebih muda, tuanku. Tuhan kalau sudah beracara, saudara, orang yang merasa sok hebat, Tuhan akan buat dia tunduk sekali dan mempermalukan dirinya sendiri nanti. Maka saudara tenang aja. Tuhan itu melihat orang-orang yang memang taat, bukan melihat pilihannya. Bukan melihat panggilannya ya. Bukan Tuhan bela, oh ya karena dia nabi. Bukan. Tidak serta-merta ketika Tuhan sudah memberikan kepercayaan ini, Tuhan perhitungkan orang ini berdasarkan jabatan yang dia kasih. Catat baik-baik ini, ingat baik-baik. Yang Tuhan perhatikan adalah kesetiaannya. Kan ini ayatnya tadi. Maka ketika Tuhan berkata kepada Miriam dan Harun, coba kau lihat hambaku Musa. Bukankah dia setia dalam segenap rumahnya? Jadi yang Allah perhitungkan bukan lagi masalah kepercayaan atau jabatan atau karunia pelayanan. Karena itu Allah bisa ambil. Allah bisa taruh sama orang lain lagi. Saudara. Maka yang setelah seseorang ditetapkan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi pemimpin, menjadi penuntun bagi banyak orang. Maka yang Tuhan akan awasi dari si pemimpin ini adalah kesetiaannya. Allah awasi. Maka itu saya belajar menjadi hamba Tuhan juga harus setia, mengurusi rumahnya.
Rumah Tuhan yang saya urusi mana? Ya inilah. Saya kan nggak punya rumah kedua, nggak punya rumah ketiga, saudara. Rumah saya cuma di sini. Rumah Tuhan loh ya. Kalau rumah saya kan jauh dari sini. Saya belajar untuk itu. Kenapa? Karena yang Tuhan ingin lihat adalah kesetiaan. Tuhan tidak akan bela saya terus sebagai seorang gembala kalau saya tidak setia mengerjakan rumahnya. Maka itu juga lah saudara yang berani untuk saya buka di hadapan Tuhan. Saya transparan. Oh terima kasih Tuhan tetapkan saya sebagai gembala. Tapi karena saya tahu jabatan khusus ini, semua keistimewaan ini tidak akan berarti kalau tidak diuji dengan kesetiaan. Maka begitulah juga saudara harus belajar kalau saudara ingin mendapatkan perhatian Tuhan, diberkati Tuhan, dihindarkan Tuhan dari segala hal yang menakutkan. Amit-amit kalau kita dapat kusta, saudara. Mau dapat kusta? Orang zaman dulu kalau kena kusta langsung dijauhin. Udah hampir sama kayak ODGJ sekarang. Lewat, sepi langsung minggir. Begitu dulu. Bahkan supaya seseorang jangan sampai tertipu atau terjebak, diperintahkan kepada orang kusta kalau mau melewati satu jalan yang penuh orang, maka orang ini harus berteriak dari jauh, si kusta lewat, si kusta lewat. Maksudnya supaya orang minggir duluan. Kesian kan saudara? Lalu saudara jalan di gang ini, si pendosa lewat, si pendosa lewat. Orang mikir, ya gua mah tahu dari lu memang orang berdosa sih. Gitu. Tapi kan malu kan saudara. Tapi kalau kita belajar menjadi orang setia, menjadi orang yang lembut hatinya, walaupun kuping harus ditahan sedikit agak panas, gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa kan saudara sudah biasa tahan panas. Ya, tahun lalu kan panas kita ini, panas Jakarta mencapai puncaknya loh saudara. Bahkan konon katanya sudah mencapai 9 derajat katanya. Iya, itu kalau orang sakit step loh itu. 39 itu. Step itu. Udah begitu. Saudara masih bisa tahan panas kan? Buktinya di gereja gak ada yang step kan? Kalau ada saya tumpang tangan, tenang aja saudara. Jadi anak Tuhan itu memang belajar lembut di sini. Supaya apa? Ya supaya kita lulus menjadi orang benar. Kita layak mendapatkan berkat Tuhan. Kita layak diandalkan oleh Tuhan. Gak cuman karena kita menang pengalaman atau menang senioritas. Tapi justru menjadi orang-orang yang terdahulu walaupun datang belakangan. Itu ayat itu ngeri sekali. Ngeri sekali. Saya bilang sama Abed itu kemarin. Yang saya takutkan adalah kalau orang-orang yang terdahulu akan jadi yang terkemudian. Alkitab bilang begitu. Artinya orang yang sudah merasa rohaninya sudah lebih dulu, sudah bergereja lebih dulu, sudah merasa berkontribusi lebih dulu, dia akan jadi orang yang belakangan. Tapi orang yang masuk iman belakangan akan menjadi yang terdepan. Dan kalau ini terjadi saudara, dan betul-betul terjadi di dalam hidup kita, kita pantas menyesal. Kita ingin supaya makin lama kita ikut Tuhan, kita makin disayang sama Tuhan. Pengen gak saudara? Pengen gak? Saudara masih ini ada yang pengen betul bilang aminnya kenceng, ada yang masih mikir-mikir. Kalau masih mikir-mikir saya tambahin lagi 5 ayat saudara ya. Maka hormatilah setiap setiap firman Tuhan, hormati setiap kehendak Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kalau saudara setia, maka yang tidak sempurna Tuhan akan sempurnakan. Orang yang setia, yang tidak mampu Tuhan mampukan. Yang tidak bertalenta Tuhan tambahkan talenta. Hanya karena setia. Percaya? Kalau percaya mari kita bangkit berdiri, saudara.
Kita nyanyi satu pujian, lagu pendek. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Kita minta kepada Tuhan satu hati yang baru. Hati yang baru ini mencakup hati yang lembut tadi. Hati yang tidak terpancing dengan omongan orang. Tetapi kita tetap memberkati orang lain. Kita percaya ada waktunya Tuhan sendiri yang akan membela kita. Sehingga orang-orang yang menganggap lebih rohani dari kita akan seperti Harun kepada Musa. Ah Tuanku, mereka yang akan Tuhan buat mempermalukan dirinya seolah-olah dipaksa untuk menghormati kita. Maka belajar untuk setia walaupun itu mahal sekali. Tapi itulah harga yang pantas untuk orang-orang yang dengan tekun setia di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Lagi beriku hati baru. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Apa yang Allah tetapkan ini tidak serta-merta untuk membuat seseorang menjadi kebal dengan hukum, sehingga orang ini tidak bisa dipersalahkan. Nanti Bapak Ibu Saudara akan belajar, kita masih akan melihat pasal-pasal berikutnya. Kalau Musa berbuat salah, maka Tuhan akan panggil Musa 4 mata. Tuhan yang akan sidang dia secara pribadi. Allah juga akan hukum Musa. Tapi bukan orang Israel yang menghukumnya. Tuhan sendiri. Kenapa? Karena dia diangkat oleh Tuhan. Maka Tuhan akan hukum orang-orang yang sudah berbuat salah. Itu cara kerja Tuhan. Bukan orang Israel, saudara. Tapi untuk Miriam, untuk Harun, yang Tuhan hukum dengan kusta, apakah Tuhan biarkan? Tidak.
Tuhan sembuhkan juga akhirnya. Kalau saudara baca 3 ayat terakhir dalam pasal 12, Tuhan sembuhkan Miriam, tapi dia harus dikucilkan dulu 7 hari lamanya. Dia harus dijauhi dulu dari kerumunan, dari populasi 7 hari lamanya. Supaya di situ dia minta ampun kepada Tuhannya dan Tuhan pulihkan. Saudara, ikut Tuhan itu tidak bisa main-main, tidak bisa suka-sukanya kita. Ikut Tuhan itu tidak bisa kemudian kita rasa pengalaman kita lebih bisa bicara. Ada kehendak Tuhan yang harus dihargai. Pengalaman-pengalaman pelayanan hanya membantu kita untuk lebih rapi saja melayani Tuhan, tapi tidak boleh menggantikan kehendak Tuhan. Maka belajarlah saudara, supaya setiap kali kita mengikut Tuhan, kita menghargai firman Tuhan, kita menghargai orang-orang yang diberikan karunia khusus untuk menjadi seorang penuntun, menjadi seorang pemimpin. Hargai itu, hormati itu. Kalaupun pemimpin itu salah, biarkan Tuhan sendiri nanti yang akan mengadilinya, bukan engkau yang mengadilinya. Tuhan tahu apa yang harus dia buat. Tapi supaya jangan kita kena hukuman, tetaplah setia di dalam pekerjaan Tuhan, tetap setia di dalam rumah Tuhan. Mintalah Tuhan, berikan aku hati yang baru, supaya di tahun yang baru ini aku dapat mengalami hal-hal baru dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Kita masih ada di bulan pertama saudara, masih banyak hari-hari yang akan kita hadapi. Dan biarlah hari-hari di tahun 2024 ini kita kenyangkan dengan pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita akan berdoa. Beriku hati baru, beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru ya Allah, beriku hati baru, ya dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jaga ku dalam, jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbariku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Berdoalah, bergumulah intim dengan firman Tuhan, supaya saudara bisa menjadi teman bicara Tuhan. Mungkin pengalaman ini pada masa lalu hanya Musa yang punya, tapi pada masa ini Tuhan akan bukakan kepada setiap orang yang rindu untuk bergumul, untuk bersekutu intim dengan firman. Kita belajar sudah saudara, tiap hari kita baca 3 pasal. Belajar lakukan itu. Walaupun awalnya saudara rasa membosankan, tapi untuk menjadi setia saudara harus melakukannya berulang kali.
rutin. Itu ujian kesabaran kita. Tapi percayalah, ini sementara Allah menguji kita, apakah kita layak untuk menjadi teman bicara Tuhan. Makin sering kita sediakan waktu untuk dengar firman, baca firman, Allah akan percayakan firman-Nya sendiri secara langsung bagi hidup saudara. Semua orang harus diuji. Untuk mendapatkan keistimewaan orang harus diuji. Maka buatlah kita teruji, saudara. Siapa tahu tahun 2024 ini ada hikmat-hikmat khusus dari Tuhan yang Tuhan beri secara langsung dalam hidup saudara. Tidak harus saudara menjadi pendeta, tidak harus saudara menjadi pengkhotbah, tapi siapa yang bergumul, bergaul dengan firman, maka dia akan menjadi teman bicara Tuhan. Dulu ini hanya Musa yang punya, tapi sekarang jemaat Tuhan pun terbuka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dialah malam mas. Dialah malam mas. Dialah malam mas. Haleluya. Teguhkan kami dengan firman-Mu. Teguhkan kami dengan firman-Mu. Lagi Tuhan, teguhkan kami dengan firman-Mu. Karena kami hanya dapat menjumpai Tuhan dengan firman. Kami hanya dapat mendekati Tuhan dengan firman. Dan kami dapat merasa hadirat Tuhan di dalam firman dan doa kami. Tidak ada cara lain. Kalau kami giat melakukannya, Tuhan pun bisa menjadi teman bicara kami. Akan ada banyak firman Tuhan yang secara khusus Allah akan berikan kepada kami. Tuhan, kami ingin tahun 2024 kami mengalami Tuhan dengan lebih hebat, dengan cerita yang lebih banyak, dengan cerita kesaksian yang lebih mengagumkan. Tapi kami harus memulai itu dengan ujian mulai dari bulan pertama ini. Kami setia dengan setiap pekerjaan rumah Tuhan. Dan bukan hanya gereja, karena rumah Tuhan itu adalah tubuh kami. Kami setia untuk merawat tubuh kami ini agar tetap kudus di hadapan-Mu, bersih di hadapan-Mu. Bukan tugas yang mudah, tapi bakarlah semangat kami supaya kami layak untuk mendapatkan karunia-karunia khusus. Tahun ini harus menjadi tahun di mana kami mendapatkan hikmat-hikmat dan karunia khusus dari Tuhan. Kami ingin punya pengalaman baru, bukan untuk disombongkan, tapi untuk menjadi satu kepuasan sebagai seorang pengikut Tuhan, bahwa kami memiliki kemajuan-kemajuan yang dapat Tuhan tuai, yang membanggakan Tuhan sendiri. Ampuni kalau kami sombong. Kami tidak ingin sombong dengan keadaan ini, tapi kami ingin rendah hati supaya Tuhan pakai kami lebih heran lagi. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkatilah pekerjaan mereka, berkati ya Tuhan. Di dalam keadaan yang susah Tuhan tolong mereka. Di dalam keadaan yang mungkin sedang limbung pun Tuhan akan tolong mereka. Kalaupun mereka ada yang mengalami rugi pun Tuhan tolong mereka. Balikkan keadaan, karena Tuhan membela orang-orang benar. Tuhan jadikan mereka berkat, supaya mereka memberkati. Dan karena mereka memberkati, Tuhan jadikan mereka berkat. Dan begitu seterusnya kehidupan ini menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan, sehat-sehatkan kami semua. Pagari kami, baik kami di rumah, baik kami di luar rumah. Jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Isi rumah kami dengan sejahtera.
Penuhilah hari-hari kami dengan sejahtera. Anak-anak kami hidup dengan sejahtera. Kami pun menjalani hari-hari kami dengan damai sejahtera. Tuhan, tolong kami. Kami ingin jadi orang yang setia. Kami ingin jadi orang yang setia, ya Tuhan. Karunia Tuhan ada atas kami. Berkat Tuhan turun atas kami. Terlebih mereka yang giat untuk berkontribusi kepada Tuhan, kepada gereja Tuhan berkati. Lakukan kehendak-Mu sebagaimana firman Tuhan katakan. Berkati umat-Mu yang layak diberkati, ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bangkitkan ya Tuhan yang sedang mengalami kematian, keengganan rohani. Tuhan pulihkan, yang salah Tuhan betulkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami Tuhan sertai dalam jalan pulang sebentar, jauh maupun dekat, berjalan kaki, berkendaraan, Tuhan jaga. Supaya perjalanan kami aman, kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. La kemuliaan kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin. Puji Tuhan.